warahmatullahi wabarakatuh. Pasti kalian udah pada bosen ya diem di rumah. Biar gak bosen dan biar nambah ilmu juga, lebih baik kalian simak yuk video ini. Kali ini aku bakalan sedikit bercerita mengenai sejarah lahirnya bahasa Indonesia. Bahasa adalah identitas suatu bangsa yang dipergunakan sebagai alat berkomunikasi dengan bangsa lainnya, di mana setiap bangsa memiliki bahasa yang berbeda-beda dengan ciri khas dan asal-usul mereka masing-masing. Bahasa internasional yang digunakan di dunia saat ini adalah bahasa Inggris. Maka dari itu, banyak sekali orang-orang yang sengaja mempelajari bahasa Inggris. Mempelajari bahasa Inggris itu penting. Namun, kita sebagai warga negara Indonesia, kita juga harus lebih melestarikan, menjaga, dan membudayakan bahasa Indonesia. Untuk lebih memperdalam bahasa Indonesia, kita mesti tahu sejarah bahasa Indonesia terlebih dahulu. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari seluruh pelosok Nusantara berkumpul dan berikrar Sumpah Pemuda. Dengan Sumpah Pemuda itulah, mereka mengukuhkan bahasa Indonesia. Lalu, pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar. Bahasa Indonesia erat kaitannya dengan bahasa Melayu. Ini berawal ketika Kerajaan Sriwijaya maju ke Asia Tenggara menggunakan bahasa Melayu kuno. Mereka menggunakan bahasa Melayu kuno sebagai alat perantara atau sebagai alat berkomunikasi dengan kerajaan lainnya. Bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang begitu pesat, apalagi dengan sifat bahasa Indonesia yang dinamis, yang berarti bahasa Indonesia dapat berkembang seiring dengan perubahannya zaman. Maka dari itu, banyak sekali kosakata baru yang muncul di Indonesia. Bahasa Indonesia juga dikenal sebagai tingkat penggunaan yang luas. Saat ini, banyak sekali masyarakat internasional yang ingin mempelajari atau menggunakan bahasa Indonesia. Maka dari itu, banyak sekali negara-negara di luar sana yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahan pembelajaran, seperti di Australia, Belanda, Jepang, Amerika Serikat, Cina, dan Korea Selatan. Oleh karena itu, kita perlu memperhatikan masalah jati diri bangsa. Seperti pepatah mengatakan, bahasa menunjukkan bangsa. Oleh karena itu, kita perlu mencintai, melestarikan, dan menjaga bahasa Indonesia. Cukup sekian video hari ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.